Oke teman-teman, kali ini saya mau merakit mesin CB lumayan ekstrim. Dan di sini ada mesin GL harian, juga speknya hampir-hampir mirip, piston 72, menggunakan klep 34. Dari sini dulu, CB ini menggunakan baut full titanium, lumayan glowing motornya. Kita tetap menggunakan kruk as 66, menggunakan pengapian MP, dan ini beberapa part lainnya. Sebagian masih di tempat bubut, mungkin besok baru kita ambil. Ada blok sama head, ini rasio, drop gear. Nanti kita mau rakit. Dan yang sini juga menggunakan kruk as 66, baru sudah saya ganti stang. Rasionya saya oplos karena peruntukan herekan juga dari beberapa rasio jenis motor Honda juga. Untuk baru, ini juga bloketnya masih proses di tempat bubut. Ini pompa oli saya kasih mocin, hampir semuanya partnya baru. Yang ini menggunakan per klep saya kasih batang 5. Ini rumah kampas, retainer saya belikan Kawara. Rumah kampas seperti biasa per 6. Ini gigi starter. Ini setang copotan dari kruk as, manifold, as prosneleng. Ini bloknya sudah ready, sudah saya kolter. Buring luar 76, tapi di bagian yang tertanam di bagian blok menggunakan 77. Yang ini menggunakan pak crankcase, ini masih kertas, masih bisa karena ininya 76. Tapi kalau yang ini menggunakan pak aluminium tanpa pak kertas, setebal 1,5 mm. Semuanya hampir saya menggunakan pengapian MP. Baknya ini CRF berhasil, ada perbedaan sedikit dengan Tiger seperti biasanya. Kalau yang ini menggunakan speed 6 karena basicnya dulu motor Tiger tapi pakai surat CB. Drop gear menggunakan MP, karbu UMA 34. Mesinnya baru selesai di vapor blasting. Ini perangkat dinamo starter. Ini headnya sudah selesai. Dari dulu saya tunggu-tunggu gak jadi-jadi. Ini punya CRF 230. Kita akan mulai proses rakit dari yang CB area bawah, pemasangan bearing-bearing yang sempat saya lepas semua, sil-sil saya ganti baru semua. Jadi pengerjaan di sini sekalian bongkar, sekalian kita ganti baru semua. Untuk CB ini masih perlu pengeleman karena ininya berlubang, cukup dilem tanpa ada pengelasan di bagian crankcase, tapi menggunakan piston 72. Buring masih sangat tebal. Ini nanti tinggal di besarin dikit di lubang cun, jadi baut juntuk aman, tidak ada perlu perubahan. Untuk yang menggunakan pak crankcase setengah menggunakan ketebalan 1,5 mm, memang ada pengganjalan di bagian kruk as, jadi kruk asnya digeser ke kiri, rasionya digeser ke kanan. Ada pengganjalan ring di beberapa bagian. Untuk yang lain sama saja seperti biasa. Jadi motor ini dua-duanya diperuntukkan untuk harian, aman, awet. Kalau untuk peruntukan lebih ekstrim lagi, mungkin perbedaannya hanya di bagian kompresi dan di bagian head, di bagian berklep ataupun di noken as agak lebih
berbeda sedikit, tapi sebenarnya juga cukup aman untuk penggunaan harian. Kita pastikan semuanya rumah bearing tanpa ada kerusakan, tanpa ada bekas rusak karena sudah aus. Begitu juga dengan surat, semuanya bersurat lengkap. Ini juga harus dipastikan segar semua agar tidak bikin pusing dan nanti motornya langsamnya enak, jadi halus. Digunakannya tenaganya juga semut tapi berotot, bernapas panjang. Dari sini kita nggak usah menggunakan spek yang bermacam-macam, yang penting di area block up kita maksimalkan. Tidak usah terlalu aneh-aneh karena nanti bakal menimbulkan banyak resiko. Seperti ini 66, dan untuk gigi timing yang bawaan Askruk 66 saya bubut masih bisa digunakan. Ini salah satu solusi hemat tanpa kita menggunakan gigi timing beli lagi. Jadi bawaannya kruk as kita bubut, kita samakan seperti Newtek, masih bisa digunakan. Padahal kadang teman-teman juga mengganti, tidak perlu sebenarnya. Pastikan kruk asnya berkode dengan material yang bagus, tidak mudah giol, tidak mudah geser. Kalau biasanya nanti tenaganya besar itu masalahnya bukan geser ke kanan atau ke kiri, tapi di bagian bawah ini dia membuka karena tekanan dari atas, dari bagian block up cukup besar. Biasanya itu yang terjadi. Untuk peruntukan GTX, karena di sini mentok bobot magnet bisa 850, biasanya karena beban di sini berat dan untuk lompat-lompat, jadi wajar setelah beberapa kali penggunaan ada perubahan atau giol. Tapi kalau untuk peruntukan harian mau diongkek bagaimanapun, mau dibuat herekan bagaimanapun, insya Allah kalau 66 aman, karena rumah Big Pen ini dibuat dengan menggunakan mesin CNC presisi, tidak ada giol di bagian manapun. Dari daun ini 0, as ini 0, juga bagian as ini. Untuk Askruk sering saya bahas di video lainnya. Dan untuk motor ini kiriman dari teman-teman subscriber yang pasrah dari kita, juga bahannya kita belikan mesin plus surat, minta dibuatkan untuk harian ekstrim, bisa buat ongkean dengan tenaga yang lumayan. Dan ini proyek sudah lama, cuma di rebuild lagi, dibangun ulang lagi menggunakan perangkat yang kekinian, dibelanjakan semua. Sudah lama nggak jadi-jadi motornya karena bodinya juga ternyata baru jadi. Ini punya teman saya sendiri. Kalau yang ini kiriman dari teman subscriber, terima kasih yang sudah mempercayakan mesinnya kepada kita. Segera kita selesaikan karena ini baru nyampe pertengahan puasa. Saya buru-buru carikan bahan biar bisa segera selesai, karena kalau berlama-lama nanti saya juga rugi waktu, tidak segera selesai dan tidak segera mengerjakan mesin lain. Terima kasih. Simak di video selanjutnya ketika mesin ini saya rakit sampai selesai dan hidup sampai test ride. Terima kasih.